Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan dengan NIM 2401111031 dari kelas MJ24A, mahasiswa jurusan manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal sebagai tugas mata kuliah Kewirausahaan Islami yang diampu oleh Dadang Priyono. Jurnal yang akan saya review yang berjudul The Entrepreneur's Characteristic from Al-Quran and Al-Hadis. Nama jurnal International Journal of the Trade Economics and French, volume 4, nomor 4, Agustus 2013. Nama penulis jurnal yaitu Ridwan Abdulaziz, Malaysia, dari Universitas Ilmu Islam Muhammad. Pendahuluan yaitu seluruh fungsi ekonomi dalam ekonomi Islam yang diatur oleh konsep mata pencaharian, al-rizq, serta sumber daya pendapatan yang halal dan haram. 1. Istilah al-rizq diterapkan untuk menunjukkan mata pencaharian dan sarana produksi lebih lanjut yang ditentukan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salah satu cara untuk mendapatkan mata pencaharian yang halal adalah melalui kegiatan kewirausahaan. Islam merupakan salah satu agama yang menganjurkan manusia untuk menjadi seorang wirausahawan. Islam menganjurkan manusia untuk selalu mencari karunia Allah. Islam menempatkan bisnis dan kewirausahaan pada tempat yang sangat terhormat. 3. Yaitu kewirausahaan merupakan faktor yang dapat mengubah masalah ekonomi satu negara. Kewirausahaan juga melibatkan beberapa tahun yang lalu. Kewirausahaan juga melibatkan banyak orang sebagai karyawan atau wira swasta. Hingga beberapa tahun yang lalu, sebagian besar negara di dunia mengikuti sistem lain, yaitu sistem sosialis daripada sistem kapitalis. Metodologi penelitian ini akan menggunakan analisis sebagai pendekatan dalam analisis data. Analisis ini adalah metode menganalisis dokumen untuk mendeskripsikan dan mengukur fenomena secara sistematis dan objektif. Hal ini memungkinkan peneliti ini meningkatkan pemahaman pemahaman data dengan menguji isu-isu teoritis. Analisis ini pertama kali digunakan pada abad ke-19 adalah metode menganalisis berbagai jenis dokumentasi seperti himne, artikel, surat kabar dan majalah, iklan dan pidato politik. Penggunaan analisis ini dalam komunikasi, jurnalisme, dan sosiologi, psikologi, dan kewirausahaan selama beberapa dekade terakhir telah menunjukkan pertumbuhannya yang stabil. Analisis konten akan memberikan kemungkinan untuk menyaring kata-kata ke dalam kategori yang lebih sedikit terkait konten. Oleh karena itu, setiap kata, frasa, dan sejenisnya akan memiliki makna yang sama. Dengan demikian, analisis isi membantu penelitian untuk membangun gambaran tentang karakteristik wirausahawan. Untuk tujuan penelitian ini, maka karakteristik kewirausahawan
yang tergambar dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk tujuan penelitian ini, makna ayat-ayat Al-Quran maka ayat-ayat Al-Quran dalam Al-Mujam' Al-Mujahras lil Asfar Al-Quran Al-Karim. Kesimpulan yaitu konsep fardu kifayah, kewajiban kolektif dalam klaim didasarkan pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan minimum dan dasar dari suatu kegiatan tertentu atau memenuhi tantangan dan kewajiban nasional. Sebagai besar penduduk muslim harus melakukan kegiatan kewirausahaan atas pilihan mereka sendiri dan sesuai dengan inisiatif mereka sendiri untuk memastikan tingkat kinerja. Seperti itu berarti bahwa pemerintah Islam harus turun tangan dan memikul kewajiban hukum dan moralnya untuk mengkompensasi kekurangan sektor swasta. Kesimpulannya, hubungan antara muslimpreneur dengan konsep takwa akan memberikan mereka kemampuan kapabilitas dalam mengembangkan karakteristik mereka berdasarkan kebutuhan Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW. Al-Sunnah, karakteristik muslimpreneur merupakan modal penting untuk meraih prestasi tinggi dan dalam bidang kewirausahaan. Sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.